Halo guys, kembali lagi dengan channel YouTube saya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem gametogenesis. Nah, kalian pasti akan bertanya-tanya kan, apa sih itu gametogenesis? Gametogenesis adalah proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa. Sel gamet atau gamet adalah sel haploid khusus untuk fertilisasi. Gamet-gamet yang melebur dapat identik dalam bentuk dan ukuran isogami ataupun benda dalam satu atau kedua sifat tersebut anisogami. Nah, istilah jantan dan betina acap kali diterapkan untuk gamet, tetapi hanya berfungsi untuk menunjukkan kelamin asalnya. Karena gamet tidak mempunyai kelamin. Bila mana berbeda dengan ukuran, biasanya gamet yang lebih besar disebut makrogamet dan yang lebih kecil disebut mikrogamet. Kadang-kadang tidak ada pada plasmogami dalam fertilisasi. Dalam hal ini, gametogenesis meliputi spermatogenesis dan oogenesis. Nah, kalian pasti tidak tahu kan apa sih itu spermatogenesis? Spermatogenesis merupakan pembentukan sel kelamin jantan atau inti sel sperma. Sedangkan oogenesis merupakan pembentukan sel betina atau inti sel telur ataupun ovum. Gametogenesis melibatkan proses pembelahan sel mitosis dan meiosis. Nah, kalian bisa lihat sendiri gambarnya pada gambar di bawah ini. Dari spermatogenesis terus ke primary spermatocyte, terus ke secondary spermatocyte, terus ke spermatik, terus ke sperm. Sedangkan untuk pada gambar oogenium, dari oogenium ke primary oocyte, first polar body, second polar body, terus ke polar bodies. Nah, kita akan memasuki spermatogenesis. 1. Proses spermatogenesis diawali dengan sel primordial diploid dalam testis yang membelah berkali-kali dan membentuk spermatogenium atau 2N. Spermatogenium mengalami perkembangan dan membentuk spermatosit primer atau 2N. Yang selanjutnya, spermatosit primer membelah secara meiosis menghasilkan 2 buah sel spermatosit sekunder haploid atau N. Tiap spermatosit sekunder membelah secara meiosis menghasilkan 4 spermatid haploid atau N. Setiap spermatid mengalami pematangan seperti pada gambar di bawah. Bisa kalian lihat sendiri dan baca sendiri ya guys. Nah, selanjutnya proses spermatogenesis berlangsung di testis. Proses ini dipengaruhi oleh hormon FSH atau follicle stimulation hormone dan hormon lutein atau luteinizing hormone atau LH yang dipengaruhi kelenjar hipofisis. LH merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron yang memacu tumbuhnya sifat sel kelamin sekunder. Sedangkan FSH merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang memacu spermatogenium untuk memulai proses spermatogenesis. Apabila spermatogenesis telah selesai, ABP testosteron tidak diperlukan lagi. Maka sel Sertoli akan menghasilkan hormon hibrin untuk memberi umpan balik kepada hipofisis agar
menghentikan sekresi FSH dan LH. Setelah itu dimulai kembali pembentukan hormon FSH dan LH dan proses spermatogenesis dimulai lagi. Nah, saya akan membahas mengenai oogenesis. Oogenesis diawali dengan pembelahan sel primordial diploid berkali-kali, kemudian membentuk oogenium atau 2N. Oogenium mengalami perkembangan dan membentuk oosit primer diploid atau 2N. Oosit primer membelah secara meiosis menjadi oosit sekunder atau N. Dan sebuah sel kecil disebut badan kutub primer atau N. Badan kutub primer mengalami degenerasi sedangkan oosit sekunder membelah secara meiosis. Pembelahan oosit sekunder menghasilkan dua sel yang ukurannya tidak sama. Bagian sel yang besar disebut ootik dan yang berkurang kecil disebut badan kutub sekunder. Mengalami degenerasi sedangkan pemasakan membentuk ovum seperti pada gambar di samping. Nah, saya akan menjelaskan hormon-hormon yang terdapat pada oogenesis. Hormon yang pertama adalah hormon FSH dan LH, berperan penting dalam oogenesis. Hormon FSH berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel di sekeliling ovum. Ovum yang matang diselubungi folikel graft yang menghasilkan hormon estrogen. Yang kedua adalah hormon estrogen. Kemudian merangsang kelenjar untuk mensekresikan hormon LH. Hormon ini merangsang ovulasi. Folikel yang sudah kosong dirangsang LH untuk menjadi corpus luteum. Corpus luteum kemudian menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi menghambat sekresi FSH dan LH. Setelah itu, korpus luteum mengecil dan hilang sehingga progesteron tidak diproduksi lagi. Akibatnya, FSH mulai terbentuk kembali dan proses oogenesis dimulai lagi. Nah, itulah tadi pemaparan materi saya mengenai sistem gametogenesis.